Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Wida Espiana dari kelas Manajemen S1 kelas B dengan NPM 24023125049. Dosen pengampu Bu Gita Garyani SIKOM MM akan mempresentasikan studi kasus bisnis penurunan kinerja di PT Maju Bersama. Terima kasih. Untuk latar belakang dari PT Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur komponen otomotif yang mempekerjakan 500 karyawan. Selama 3 tahun, perusahaan stabil dengan pertumbuhan 8-10% per tahun. Namun, dalam 12 bulan terakhir ini, perusahaan mengalami penurunan kinerja signifikan, baik dari sisi produksi, kualitas, maupun keuangan perusahaan. Gejala penurunan kinerja berdasarkan laporan internal ditemukan produktivitas menurun, output produksi menurun 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat absensi karyawan meningkat 25%. Yang B, kualitas produksi menurun. Tingkat produksi cacat naik dari 3% menjadi 9%, banyak komplain pelanggan terkait komponen tidak presisi. C. Turnover karyawan meningkat. Karyawan berpengalaman banyak yang resign, keluhan terkait beban kerja yang tidak jelas, jenjang karir. Yang D. Keterlambatan pengiriman. Lead time produksi bertambah 10-15%, sering terjadi overtime yang tidak efektif. Identifikasi masalah utama. Identifikasi masalah utama dari gejala atas manajemen ditemukan beberapa masalah inti. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang menurun. Yang kedua, sistem manajemen produksi tidak stabil. Yang ketiga, kurangnya pelatihan bagi operator baru. Yang keempat, komunikasi antar departemen tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, kurangnya pengawasan dan perencanaan beban kerja. Analisis akar penyebab root cause. Metode 5Y analisis. Masalahnya produktivitas menurun 18%. Yang pertama, kenapa produksi menurun? Karena banyak mesin berhenti karena perusakan kecil. Yang kedua, kenapa mesin sering rusak? Karena preventive maintenance tidak berjalan dengan konsisten. Yang ketiga, kenapa preventive maintenance tidak konsisten? Karena departemen maintenance kekurangan teknisi. Yang keempat, kenapa kekurangan teknisi? Karena banyak teknisi senior resign dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. Yang kelima, kenapa mereka resign? Karena beban kerja berlebihan dan tidak ada instance tambahan. Jadi, akar penyebab utama kurangnya kinerja teknisi serta lemahnya manajemen pemeliharaan mesin. Yang B, Fishbone diagram analisis atau Ishikawa. Yang pertama, main atau bisa disebut juga SDM-nya. Kurangnya pelatihan teknisi, beban kerja tidak seimbang, turnover operator tinggi. Yang kedua, mesin, bisa juga mesin. Banyak mesin tua tanpa upgrade, jadwal maintain tidak disiplin. Yang ketiga, metode atau bisa disebut juga metode kerja. SOP produksi tidak diikuti konsisten, kurangnya standarisasi proses antar shift. Yang keempat, material yang melingkup bahan baku sering datang terlambat, kualitas bahan tidak stabil karena pemasok yang baru. Yang kelima, environment atau lingkungan kerja. Ruangan kerja panas dan bising menurunkan kenyamanan karyawan. Tidak ada sistem intensif kerja. Yang keenam, manajemen. Komunikasi antar atasan dan bawahan melemah, minim evaluasi rutin per departemen. Kesimpulan, penurunan kinerja disebabkan kombinasi masalah yang melingkupi SDM, mesin, dan manajemen operasional. Ada analisis SWOT kinerja perusahaan. Ada kekuatan yang pertama, reputasi baik di industri otomotif.
yang kedua tenaga kerja berpengalaman, yang ketiga produk sudah memiliki standar internasional. Terus ada kelemahan, yang pertama manajemen internal tidak efektif, yang kedua tingginya turnover, yang ketiga maintain tidak terjadwal, yang keempat sistem evaluasi kinerja lemah. Ada juga peluang, yang pertama pertumbuhan kebutuhan komponen otomotif nasional, yang kedua teknologi digital untuk monitoring produksi, yang ketiga program prelatih dari pemerintah. Dan ada juga ancaman, yang pertama kompetitor penawaran harga lebih murah, yang kedua pemasok bahan baku tidak stabil, yang ketiga kenaikan upah minimum dan biaya listrik. Rekomendasi strategi untuk pemulihan kinerja. Strategi jangka pendek 1-3 bulan. 1. Membentuk tim expense meningkat kinerja. Kedua, mengisi kekosongan teknisi, mempercepat perbaikan mesin. Ketiga, melakukan audit mesin menyeluruh. Keempat, menentukan mesin yang perlu servis, upgrade, atau penggantian. Yang kelima, revisi jadwal kerja dan pemerataan beban kerja. Yang keenam, untuk mengurangi ketegangan dan absensi karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi internal. 8. Meeting koordinasi antar departemen setiap minggu. Untuk strategi jangka menengah seperti dari 3-6 bulan. 1. Menerapkan program pelatihan intensif. 2. Untuk operator baru dan lama equity control doubling shooting safety. Yang ketiga, membuat sistem intens berbasis kinerja. 4. Meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang kelima, membangun SOP produksi yang lebih merinci. Yang keenam, dan memastikan semua sip mengikuti standar yang sama. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan pemasok alternatif. Yang kedelapan, untuk memastikan stabilitas bahan baku. Terakhir, untuk kesimpulan umum, penurunan kinerja PT Maju Bersama terjadi karena kombinasi masalah. Yang pertama, SDM tidak termotivasi. Yang kedua, mesin tidak terawat. Yang ketiga, metode kerja tidak standar. Yang keempat, komunikasi lemah dan manajemen tidak aktif terhadap perubahan. Dengan melakukan perbaikan terhadap SDM, mesin, SOP, budaya kerja, perusahaan dapat memulihkan kinerja dengan kembali kompetitif selama 6-12 bulan ke depannya. Segitu aja presentasi dari aku. Semoga dengan ini bisa ngebantu kalian. Dan bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.